viralnya juga ada penistaan Al-Quran yang terjadi dalam pekan ini, dan kita juga mencoba mengambil hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa ini agar kedepannya kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijaksana dan tidak melukai siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa dugaan pelecehan ayat suci Al-Quran yang melibatkan dua konten kreator di Bulukumba bukan sekedar meriak kecil di media sosial. Ia menjelma menjadi diskursus publik yang luas, menyentuh sisi emosional, keagamaan, hukum, hingga kebudayaan masyarakat. Bagi kami, ini bukan hanya soal benar atau salah secara individual, tetapi tentang bagaimana ruang digital berinteraksi dengan struktur sosial yang religius dan menjunjung tinggi nilai sakral. Pasca mengikuti dialog publik yang menghadirkan Andi Ayatullah Ahmad selaku Humas Pemda Bulukumba, Ustaz Ihwan Bahar, Ustaz Andi Satria, serta Putra Lahatun dari komunitas Bulukumba Konten Kreator yang dilaksanakan pada hari Minggu ba'da asar, ya, tepatnya di tanggal 1 Maret 2026. Kami merasa ada banyak pelajaran yang harus dirangkum secara jernih. Dialog tersebut difasilitasi oleh saudara kami Andika Mapasomba, seorang budayawan, sastrawan Sulawesi Selatan, yang digelar di Masjid Kemanusiaan Baitul Makmur Bulukumba. Tempat ini menjadi simbol bahwa diskusi ini bukan sekedar debat opini, melainkan refleksi moral yang lahir dari ruang ibadah, ruang yang syarat nilai dan kesadaran spiritual. Bulukumba adalah daerah dengan kultur religius yang kuat. Dalam struktur sosial seperti ini, simbol agama bukan sekedar identitas, tetapi fondasi moral kolektif. Ayat suci Al-Quran diposisikan sebagai pedoman hidup yang dimuliakan. Maka ketika simbol sakral itu muncul dalam konten digital yang dinilai tidak pantas, respon publik bukan sekedar komentar, melainkan reaksi emosional yang lahir dari rasa terluka. Inilah yang harus dipahami oleh setiap kreator, bahwa ruang digital bukan ruang steril dari nilai. Ia adalah perpanjangan langsung dari ruang sosial. Dari sisi konten kreator, ada beberapa prinsip mendasar yang harus menjadi pegangan. Pertama, pahami konteks sosial dan budaya tempat kita berkarya. Konten yang mungkin dianggap biasa di satu lingkungan bisa menjadi sensitif di lingkungan lain. Kedua, bedakan dengan tegas antara edukasi, kritik, satire, dan provokasi. Tidak semua yang mengandung reaksi bisa dibenarkan atas nama kebebasan berekspresi. Ketiga,
Lakukan uji etik sebelum menggugah konten. Sebuah pertanyaan sederhana, apakah ini berpotensi menyinggung keyakinan orang lain? Bisa mencegah gejolak lebih besar jika ini dilakukan lebih awal. Uji etik sebelum menggugah konten. Keempat, jangan tunduk sepenuhnya pada logika algoritma. Viral bukan selalu berarti berkualitas. Banyak konten yang menjadi besar karena kontroversi, bukan karena nilai edukatifnya. Popularitas instan seringkali dibayar mahal dengan tekanan sosial, reputasi yang tercoreng, bahkan proses hukum. Pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang ITE dan ketentuan hukum terkait penodaan agama juga menjadi hal mendasar. Kreator profesional bukan hanya piawai membuat konten, tetapi juga sadar batas hukum dan konsekuensinya. Dan ketika terjadi kekeliruan, sikap bertanggung jawab, klarifikasi terbuka, dan permintaan maaf yang tulus adalah langkah yang jauh lebih terhormat daripada pembelaan yang memperkeruh suasana. Namun, dialog tersebut juga menegaskan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada kreator. Ini adalah persoalan ekosistem. Keluarga memiliki peran fundamental dalam menanamkan adab dan etika digital sejak dini. Literasi bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan media sosial, tetapi kesadaran moral dalam berkomunikasi. Lembaga pendidikan perlu memperkuat kurikulum literasi digital dan etika publik. Generasi muda harus diajarkan berpikir kritis, memahami dampak sosial dari setiap unggahan, serta menyadari batas hukum yang ada. Tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya lebih proaktif melakukan edukasi preventif, bukan hanya reaktif saat konflik muncul. Pemerintah daerah juga dapat mengambil peran strategis dengan memfasilitasi pelatihan dan pembinaan kreator muda agar produktif tanpa menabrak nilai sosial. Platform media sosial seperti Meta Platforms, TikTok, dan platform media sosial lainnya memiliki tanggung jawab memperkuat moderasi konten sensitif agar penyebaran konten bermasalah bisa diminimalkan sejak awal. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen konten juga harus belajar menahan diri. Respon emosional yang berlebihan seringkali justru memperluas konflik. Tidak semua kesalahan harus dibalas dengan hujatan atau ancaman. Mekanisme klarifikasi, dialog, dan jalur hukum harus menjadi pilihan utama agar keresahan tidak berubah menjadi perpecahan. Dialog yang berlangsung di Masjid Kemanusiaan Baitul Makmur Tacorang Bulukumba itu memberi pesan kuat bahwa solusi terbaik bukan sekedar penghukuman, tetapi pembenahan kesadaran kolektif. Kita membutuhkan budaya digital yang lebih dewasa, di mana kreativitas dibingkai empati, keberanian berbicara disertai kebijaksanaan, dan kebebasan
berjalan seiring tanggung jawab. Peristiwa ini hendaknya menjadi titik balik bagi Bulukumba, bukan untuk memperpanjang polemik, tetapi untuk memperkuat komitmen harmoni sosial, karena pada akhirnya ketenangan, persatuan, dan rasa saling menghormati dalam masyarakat jauh lebih bernilai daripada sensasi viral yang hanya bertahan sesaat, namun meninggalkan luka yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.